Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Anak-anakku di kelas 7, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Nah, kita insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, pelajaran tajwid di semester yang kedua ini. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan kalian semuanya ya tetap semangat belajar mempelajari agama Islam dan juga selalu dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Sebelum kita masuk di pelajaran, terlebihnya kita akan sampaikan beberapa nasihat, ya. Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan, ya, seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu ibarat buah utrujah. Ya, buah utrujah adalah buah ya baunya sedap dan rasanya enak. Ini seorang mukmin yang mau membaca Al-Quran. Kemudian perumpamaan yang kedua adalah seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Itu ibarat seperti buah tamar, ya, buah kurma. Buah kurma itu tidak ada baunya tetapi rasanya enak, ya. Kemudian perumpamaan yang ketiga adalah seorang munafik yang membaca Al-Quran. Itu seperti tumbuhan raihanah. Seperti tumbuhan raihanah. Tumbuhan raihanah ini adalah tumbuhan yang baunya sedap tetapi rasanya pahit. Ini ibarat orang munafik yang membaca Al-Quran. Kemudian perumpamaan yang ketiga adalah orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Ya, ibarat seperti buah hanzolah. Buah hanzolah yaitu buah yang tidak ada bau dan rasanya pahit. Ya, nah, ini 4 perumpamaan dari Rasul SAW berkaitan dengan membaca Al-Quran. Tentunya kita memilih yang mana? Ya, kita tentunya ingin seperti buah utrujah, ya, buah yang baunya sedap dan rasanya enak, yaitu seorang mukmin yang mau membaca Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Ya, dengan kita mempelajari tajwid, ya, insya Allah akan dimudahkan dalam membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita akan baik, ya. Nah, taib itu dari nasihat di awal. Taib, sekarang kita masuk di pelajaran tajwid kelas 7 semester 2. Sebelumnya kita sampaikan dulu tentang materi-materi yang sudah kita pelajari pada semester 1 agar tidak lupa karena dipakai selamanya, ya. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama kita telah pelajari tentang ilmu tajwid, ya. Apa itu ilmu tajwid dan juga hukum-hukumnya. Ya, hukum pelajari ilmu tajwid, hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu bagaimana, ya. Ya. Jadi mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah, tetapi membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya adalah hukumnya wajib, ya. Kemudian tentang al-lahan, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ada dua, ya, lahan jali dan lahan khafi, ya. Ini tolong diingat-ingat karena dipakai terus, ya. Kemudian tentang bacaan isti'adzah, tentang bacaan basmalah dan juga isti'adzah dan bacaan ta'awud, ya. Cara-cara membaca isti'adzah, ya, kemudian bacaan basmalah, ya, bagaimana caranya insyaallah sudah kita pelajari. Kemudian tentang tingkatan bacaan, ya, tingkatan bacaan. Mudah-mudahan masih ingat, ya. Nah, kemudian yang kelima tentang hukum nun sukun dan tanwin, ya, ini sangat penting karena dipakai terus. Ya, hukumnya ada idhar, idgham, iklam, ikhfa, ya. Tolong ini dipahami dengan baik dan dipraktekkan, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ke-10 adalah pelajaran tentang mim sukun. Tentang mim sukun, ya, dan hukum-hukumnya. Ya, ada ikhfa syafawi, idhar syafawi dan idgham zahir, ya. Itu tentang hukum mim sukun. Taib. Kemudian yang terakhir adalah hukum nun dan mim tasydid. Nah, barakallahu fikum. Ini dari pelajaran semester 1, ya.
Tolong diingat karena dipakai selamanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di semester yang kedua ini kita akan mempelajari tentang pertama adalah lam sukun. Apa itu lam sukun? Kemudian nanti ada jenis-jenisnya. Dan yang kedua tentang lam al, ya. Apa itu lam al, ya. Kemudian juga tentang lam fiil, ya. Kemudian pelajaran yang keempat kita akan belajar tentang mad. Ya, mad itu bacaan panjang dan juga macam-macamnya, ya. Macam-macamnya nanti berarti ada mad tobi'i atau mad asli, kemudian ada mad far'i, ya. Mad far'i diantaranya adalah mad muttasil, munfasil, mad arid sukun, mad lazim dan seterusnya, ya. Insyaallah nanti kita akan pelajari bersama di semester yang kedua ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita segera masuk di pelajaran yang pertama tentang lam sukun. Pelajaran yang pertama tentang lam sukun, ya silakan bisa dilihat bukunya, buku kalian, ya, tentang lam sukun. Yang pertama tentang memahami makna dari lam sukun. Ya, lam sukun adalah huruf lam, ya, yang berharokat sukun, ya, di dalam Al-Qur'an tentunya. Ya, huruf lam yang berharokat sukun. Ya, harokat sukun tahu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya huruf lam yang tidak ada harokatnya, tidak ada harokatnya, maksudnya ya tidak tidak ada fathah, ya kasroh ataupun dhammah, maka dia harokatnya sukun. Nah, ini maknanya. Kemudian tentang jenis-jenis lam sukun. Jenis-jenis lam sukun itu ada dua, ya walaupun sebenarnya sangat banyak ya jenis-jenis lam sukun di dalam Al-Qur'an, ya. Tapi kita di sini sebagai awal kita pelajari tentang dua dulu. Yang pertama adalah lam al. Lam al, ya. Lam al. Contohnya di kata al-qamaru. Al-qamaru. Ini harusnya disambung ya, al-qamaru. Nah, lam al. Ini lam al-nya yang diberi warna merah ini ya. Ini namanya lam al. Lam al. Al-qamaru. Ya, lam al ini hanya terdapat pada terdapat pada isim saja atau kata benda karena merupakan sebagai ciri-ciri kata benda. Al-qamaru artinya adalah apa? Siapa yang tahu? Ya, al-qamaru artinya adalah bulan. Nah, bulan ini kan kata benda, ya. Al-qamaru. Nah, kemudian lam sukun yang kedua adalah lam fiil. Nah, fiil artinya adalah kata kerja. Ya, fiil artinya adalah kata kerja. Ya, sehingga lam fiil ini tentunya hanya dalam, ya, terdapat dalam fiil saja, ya. Contohnya di sini adalah kata-kata kul na'am. Ini harusnya disambung ya antara lam dan nun ya. Atau dipisah juga nggak apa-apa deh. Ya. Kul na'am. Kul na'am. Ya, harusnya dipisah memang. Kul na'am artinya kul itu artinya katakan. Katakan ini kan kata kerja. Kul termasuk dari bagian kata kerja ya. Kul na'am. Fi'il amr, kata perintah ya. Katakan iya. Nah, mana lam sukunnya yaitu di itu ya. Nah, uh, lam sukunnya adalah ini yang diberi tanda apa ini? Merah ya. Ada kul, ada huruf lamnya disukun. Kul na'am. Itu adalah lam fi'il. Ya. Dan yang ini yang beri warna merah adalah lam al. Ya, begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang lam sukun ya dari jenis-jenisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum lam sukun. Hukumnya ada dua, dibaca idhar ya. Dibaca idhar itu dibaca jelas. Lamnya itu terbaca. Contohnya al-qamaru. Al-qamaru. Lamnya terbaca ya.
Al-qamaru, lam sukunnya terbaca. Al-qamaru. Kemudian ini yang terdapat dalam uh, isim ya. Kemudian yang terdapat dalam fiil, misalnya kul na'am, kul na'am. Ya maka kul lam sukunnya terbaca, kul. Ya ini yang dibaca idhar. Kemudian yang kedua dibaca idgham. Idgham yang artinya memasukkan, toh? Nah, memasukkan, maka dimasukkan. Jadi lam sukunnya tidak terbaca. Lam sukunnya tidak terbaca. Contohnya asy-syajaratu. Asy-syajaratu. Contohnya asy-syajaratu. Asy-syajaratu ya di sini maka lam sukunya tidak terbaca langsung ke huruf shinnya asya ya. Ini dibaca idgham. Kemudian contoh yang kedua ini dalam isim ya yang pertama. Yang kedua dalam fiil misalnya ada kata kurrobbi. Kurrobbi. Maka dibaca idgham tidak dibaca kul robbi tapi langsung ke ro-nya kurrobbi. Begitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, ini tentang hukum lam sukun. Ada dua, dibaca idhar dan dibaca idgham. Contoh-contohnya nah tersebut. Baik, barakallahu fikum. Ini dari pelajaran yang pertama ya tentang lam sukun, pengertiannya, jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham nanti bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Baik, barakallahu fikum. Itu saja di penjelasan pelajaran pertama, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.